Shalom Aleichem bersama Masiah, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa bagi gereja kita, karena hari ini adalah minggu pertama masa puasa Agung Prapaskah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara selama 1 minggu yang lalu bisa melewati berbagai jenis cobaan, gangguan, godaan di dalam kehidupan kita menuju Paskah yang terberkati melalui puasa agung ini. Dan kita masih ada beberapa minggu ke depan untuk sama-sama menyucikan tubuh kita, mengekang hawa nafsu kedagingan kita, sehingga kita dianggap layak untuk menerima Paskah yang terberkati. Dan hari ini minggu pertama pada masa puasa Prapaskah, yaitu disebut di dalam gereja kita perayaan Minggu Kemenangan Ortodoksia, atau The Triumph of Orthodoxy, atau Sunday of Orthodoxy, atau Minggu Kemenangan Ikon. Nah, kurang lebih di abad yang ke-8 diadakan konsili, Bapak Ibu, di mana ya kan? Konsili ke-7 di Konstantinopel atau di mana? Di Nikea. Ya. Konsili ke-7, Konsili Ekumenis Gereja ke-7, yaitu membahas mengenai permasalahan penggunaan ikon, salib, dan benda-benda lainnya di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu, ikon pada waktu itu sebenarnya sudah dipergunakan sejak abad pertama kekristenan. Dan itu sudah terbukti ada di katakombe-katakombe sebelum Kaisar Konstantinus Agung menyatakan Kristen sebagai agama kekaisaran. Oleh karena itu, ikon bukanlah barang baru di dalam gereja. Ikon bukanlah inovasi di dalam gereja. Ikon adalah bagian dari gereja itu sendiri sejak gereja itu ada. Nah, akan tetapi bidat ikonoklasme, bidat yang menentang penggunaan ikon, penggunaan salib yang ada korpusnya, penggunaan benda-benda suci gerejawi lainnya, itu disebut ikonoklasme, karena mereka menentang semua itu. Tahun 700-an agama Islam sudah berkembang, dan agama Yahudi juga berbaur di tengah-tengahnya, turut menuduh orang-orang Kristen sebagai penyembah berhala. Kenapa dituduh demikian? Kenapa difitnah demikian? Karena kita orang-orang Kristen belum ada Pantekosta ya, belum ada Protestan, belum ada denominasi, masih satu, itu mencium ikon, mencium salib yang presbiter bawakan, mencium kitab Injil, mencium altar dan lain sebagainya, mencium gambar-gambar dari orang-orang suci. Dan ketika orang-orang di luar Kristen melihat praktik iman kita, mereka menuduh kita sebagai penyembah gambar, penyembah berhala. Akan tetapi, Bapak Ibu, Kaisar Romawi Timur pada waktu itu turut juga terseret di dalam bidat ikonoklasme ini, sehingga mendukung pengerusakan ikon. Di gereja-gereja ikon-ikon dilepaskan, yang digambarkan di tembok-tembok itu dicopoti, dikikir, dicat supaya tidak ada ikon. Ikon-ikon di jalan-jalan kota, ibu kota juga disingkirkan semua. Semua yang berbau benda-benda rohani, benda-benda spiritual disingkirkan. Itu juga karena pengaruh Platonisme, Bapak Ibu. Plato mengajarkan di dalam filsafatnya bahwa segala sesuatu yang bersifat materi atau bendawi adalah rendah, dan itu adalah buruk. Sedangkan semua yang bersifat rohani atau spiritual itu lebih mulia. Nah, akibat pengaruh itu, Helenistik masuk di dalam ajaran kekristenan, membuat dan berimbas kepada ikon-ikon ini bendawi. Salib ini bendawi, dan ini lebih rendah dibanding dengan spiritual kerohanian, sehingga semua yang berbau bendawi harus disingkirkan. Itu berdampak di dalam gereja. Nah, puji nama Tuhan, penentangan terhadap ikon-ikon ini tidak berlangsung lama.
karena Kaisar Mikael menggantikan ayahnya, dan di atas asuhan ibundanya yang bernama Ratu Irene dari Konstantinopel menghimpun para episkop gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, untuk mengadakan konsili, dan inilah yang disebut konsili ekumenis ke-7 gereja. Untuk salah satu membahasnya adalah tentang ikon. Hasil konsili itu apa? Tadi yang sudah kita semua baca, simak dan dengarkan bersama-sama. Dan bagi kita di komunitas ini adalah yang pertama kali ya kita melakukan deklarasi tadi, keputusan hasil sinodikon konsili ke-7. Dan saya sudah mendapat berkat dari Romo Yakobus untuk silakan Mas Clement diadakan arak-arakan ikon boleh, dan juga pembacaan hasil konsili ke-7 ini sebagai latihan untuk nanti jadi persiapan sebagai parokia. Nah, tadi kita sudah bacakan, Bapak Ibu sudah simak, dengarkan bersama. Dan bagi saya ini juga adalah pertama kali saya membaca hasil konsili ke-7 ini. Dan isinya bagaimana Bapak Ibu? Isinya bagi saya keras. Ya, keras, sangat keras. Dan di situ ada mencantum terjemahan denominasi segala, cabang-cabang yang tidak mengakui roti dan anggur itu tubuh Kristus. Kita bagi orang-orang itu anatema. Nah, Bapak Ibu, banyak anatema tadi yang dibacakan. Dan apa sih sebenarnya anatema itu, Bapak Ibu? Kadang kita sering mendengar anatema. Pak Herman, anatema itu apa, Pak? Tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Anatema itu diputuskan. Kok kayak orang pacaran aja putus. Anatema, ekskomunikasi. Putus toh. Oke. Anatema punya pengertian demikian Bapak Ibu. Anatema punya pengertian laknat atau kutuk, laknat. Ya, pernah dengar kata laknat? Itu kan kata-kata kasar ya, laknat, kutuk. Ya, itu arti anatema. Laknat, kutuk, kemudian indikasinya adalah reject, penolakan. Nah, itu arti anatema dalam bahasa Yunani. Dan kata ini kata yang sangat keras digunakan oleh para bapak gereja. Sebenarnya yang dikutuk itu apa tuh? Orangnya atau apanya Bapak Ibu? Ajarannya. Jadi yang dari tadi kita anatema, bagi mereka anatema atau bagi mereka laknat, kutuk, itu bukan orang Kristen ortodoks mulutnya kasar-kasar ya. Kita sebagai pengikut Kristus harus mengucapkan kata-kata penuh kasih, penuh berkat. Ortodoks kok anatema, laknat, kutuk. Wah, banyak kutuknya ini. Gereja kok bukannya memberkati malah mengutuki. Ada Bapak Ibu teman-teman saya seperti itu di STT. Jadi ini gereja kok isinya mengutuk. Bahkan di Facebook, ya kalau Bapak Ibu mengikuti di Facebook perdebatan antara ortodoks mungkin dengan Katolik dan denominasi lain, ya ada orang-orang mereka mengatakan gereja kok isinya mengutuk. Isinya kok kutuk, tidak ada berkatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jana Suci Athanasius Agung itu pernah berkata demikian. Barang siapa ingin diselamatkan, sebelumnya dia harus memegang iman Katolik. Katolik di sini bukan menunjuk gereja Katolik Roma, tetapi Katolik di sini adalah iman dari gereja universal. Gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Kita berdoa, ya Roh Kudus sang penghibur, sang pemberi hiburan, harta simpanan segala yang baik. Jadi Roh Kudus yang mengilhami gerejanya itu adalah harta yang tak ternilai. Dan ortodoksia adalah ajaran Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu berharga dan mulia, maka ajarannya juga adalah berharga dan mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu, segala sesuatu, ajaran tadi kita sudah baca, sudah dengarkan, segala bentuk inovasi. Nah, tadi ada disebutkan, inovasi atau pembaruan ajaran itu bagi mereka adalah anatema.
Karena apa? Inovasi, perubahan, ajaran iman yang telah diberikan Allah sekali untuk selamanya, diinovasi, diubah-ubah, ya ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, itu adalah sama dengan kita menghujat Roh Kudus. Dan kata firman Tuhan, dosa yang tidak dapat diampuni baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang adalah dosa menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu, di dalam sejarah gereja ada banyak, akhirnya tidak hanya ajarannya saja yang dianatema, tetapi akhirnya kena ke orangnya juga. Orangnya juga akhirnya kena di anatema, Bapak Ibu. Contohnya Arius. Ya. Dan ketika seseorang itu dianatema, itu artinya apa? Orang tersebut mengadopsi ajaran bidat apapun itu yang tidak sesuai dengan ajaran para bapak gereja, dan dengan demikian dengan secara sadar memisahkan diri dari persekutuan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, menghilangkan dirinya sendiri dengan sengaja, dalam pengertian bunuh diri. Jadi orang yang dianatema adalah orang, bisa kita katakan orang yang murtad, ya, orang yang murtad dari iman ortodoks sampai matinya. Dia dalam kondisi bidat, padahal dia sudah ortodok awalnya. Bukan sebelum ortodok ya Bapak Ibu, saya katakan yang sudah ortodoks, dan dia akhirnya murtad, menyangkal imannya sampai kepada hari matinya, maka orang ini adalah orang yang dianatema secara tidak langsung. Orang yang kena laknat, orang yang kena kutuk. Karena anatema itu artinya adalah pemalsuan ajaran spiritual gereja. Dan dengan anatema ini artinya kita sengaja membuat diri kita sakit, tidak mau disembuhkan di dalam gerejanya, dan mencari obatnya sendiri yang sebenarnya bukan obat sejati. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa ajaran sesat, apapun itu, adalah hasil pikiran manusia atau filsafat manusia yang masuk di dalam wahyu Allah. Jadi adanya campur aduk antara wahyu Allah dengan pemikirannya sendiri. Inilah dengan kata lain dikatakan dalam istilah heterodoks. Jadi lawan dari ortodoks adalah heterodoks. Hetero artinya beragam, ya, beraneka rupa. Doksa ajaran, jadi beragam ajaran dicampur adukan jadi satu, menghasilkan suatu denominasi yang baru. Ajaran ortodok dicampur sama tafsirannya dia sendiri, seperti Kerintus, ya, pada waktu Rasul Yohanes hidup, mencampurkan ajaran ortodoks dengan pemahamannya sendiri bahwa Yesus akan datang dan memerintah selama 1000 tahun damai. Dan itu dikutuk oleh gereja. Ya, itulah yang namanya ajaran sesat. Itu adalah campuran dari wahyu Allah dicampur dengan filosofi dunia. Hendaklah kita, Bapak Ibu Saudara, dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh menolak agar ajaran-ajaran seperti itu jangan masuk ke dalam jiwa kita, agar kita diberikan hati untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang seperti itu. Bapak Ibu, ketika engkau dan saya ini dibaptiskan dan dikrisma, itu seharusnya menjadi komitmen baru kita untuk meninggalkan apa? Meninggalkan ajaran lama kita dengan segala praktik ajaran lama kita. Contohnya, dulu saya kalau yang namanya menyembah Tuhan itu pasti harus sambil genjreng-genjreng gitar. Di dalam ortodok saya harus meninggalkan praktik itu, karena itu tidak sesuai ternyata dengan ajaran para rasul dan para bapak gereja. Nah, apapun itu kita harus tinggalkan spirit itu. Jangan sampai kita sudah jadi ortodok tetapi kita masih membawa pakaian lama kita itu, masih katut, ya, pemikiran lama, pemahaman lama. Dulu misalkan ketika kita melihat ikon, khususnya hari ini ya Bapak Ibu, hari ini adalah minggu kemenangan ikon, di mana ikon dipulihkan. Nanti kalau kita sudah punya gedung gereja, kita ada arak-arakan ikon keluar dari pintu gereja keliling, sambil membacakan, nanti presbiternya akan membacakan hasil konsili tadi seperti itu. Arak-arakan ikon. Nah, ketika dulu sebelum saya jadi ortodok melihat ikon-ikon seperti ini, itu menganggap itu berhala Bapak Ibu.
saya ndak kurang sreg ya, kurang damai sejahtera kalau melihat gambar-gambar seperti itu. Dan banyak orang-orang di luar itu seperti itu kenyataannya. Mereka akan berdalih, ini kan foto benda mati, iblis bisa masuk ke situ. Nah, ketika kamu sujud ke situ, kamu berarti menyembah iblis. Nah, ini bukan ajaran baru Bapak Ibu. Komentar-komentar ini ternyata sudah muncul di abad ke-7, abad ke-8. Sehingga tadi itu konsili ke-7 dibuat. Ikon bukan berhala. Ikon adalah wujud pengakuan iman kita. Karena sang sabda yang tidak kelihatan pada zaman perjanjian lama Allah itu tidak dapat dilihat. Penampakannya itu tidak dapat dilihat, sehingga apa? Ada perintah Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Karena apa? Karena Allah tidak menyatakan dirinya kelihatan. Penampakan-penampakan Kristus sebagai malak Yahweh, Teofani, Kristofani di dalam perjanjian lama itu tidak boleh digambar karena memang tidak dilihat oleh mata manusia secara fisik. Yang dilihat adalah cahaya, jadi tidak bisa digambar. Dan memang betul tidak boleh digambar. Akan tetapi, kata surat Ibrani, di zaman akhir ini Allah telah berfirman melalui anaknya yang tunggal. Sang Logos berinkarnasi jadi daging. Yohanes pasal 1. Sehingga, kata Rasul Yohanes dalam surat yang pertama, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, itulah yang kami beritakan. Sang Firman pada waktu itu tidak bisa digambarkan. Setelah dia jadi daging sama seperti kita, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa akhirnya digambar. Nah, gambar-gambar suci ini bukan berhala, karena gambar ini menyatakan iman. Aku mengimani Sang Logos yang jadi manusia, makanya bisa digambar. Tidak ada hubungannya sama berhala, Bapak Ibu. Kalau berhala itu kan hasil imajinasi manusia. Misalkan manusia itu sakit, lalu dia membuat dewanya sendiri yang dia sebut sebagai dewa kesembuhan. Nah, nanti macam-macam rupanya. Itu tidak ada hubungannya sama ikon, sangat-sangat berbeda. Jadi tidak ada hubungannya dengan berhala. Ikon adalah pengakuan iman kita. Kenapa yang digambar tidak hanya Yesus, Sang Firman yang jadi manusia? Kenapa Bunda Maria juga digambar, para rasul, para kudus juga digambarkan dalam ikon? Kenapa Bapak Ibu? Kita ingat perkataan firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Para kudus ini Bapak Ibu, itu sudah tinggal di dalam Allah. Dalam kata lain sudah theosis. Sehingga kalau sang firman-Nya bisa digambar, maka para kudusnya yang tinggal di dalamnya juga boleh digambar. Ikon menurut ajaran para bapak gereja adalah jendela sorga. Saya dulu itu sangat betah video call dengan mantan-mantan saya. Video call, ya toh, lihat wajahnya, ngobrol dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ketika kita berdoa menyembah Allah, kita melihat ikon, mata kita melihat ikon. Ini adalah jendela surga. Sama seperti saudara video call dengan keluarga saudara di kampung halaman mungkin, dengan kakak adik dan sebagainya. Demikianlah juga dengan kita memandang ikon. Kita tuh ngobrol, janjane dhewek ngobrol mbek Gusti ya lewat ikon itu. Kepada Bunda Maria, kepada jana suci kita masing-masing. Kita kemudian mencium ikon, bukan kita mencium berhala, kita mencium karena kita menghormati. Bedakan antara menyembah dengan menghormati, antara latria dengan dulia. Latria itu bahasa Yunani dari penyembahan, dulia itu artinya penghormatan. Ketika saudara mencium gambar almarhum mama saudara, papa saudara, atau keluarga saudara yang meninggal, dicium-cium, dipeluk, apa saudara menyembah gambar ini? Apa saudara menyembah orang tua saudara? Kan tidak. Itu adalah wujud penghormatan, mengasihi. Demikianlah juga dengan kita mencium ikon-ikon suci dari para orang kudus, para leluhur kita di dalam iman. Kita menghormati mereka, kita mencium mereka, kita menghormati mereka seakan mereka ada. Dan memang mereka hadir di tengah-tengah kita di dalam roh.
Bapak Ibu, tadi surat Ibrani yang dibacakan oleh Mas Yohanes itu berkata dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi di sini dari kata Yunani martir, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Penulis surat Ibrani menggambarkan perjuangan iman kita seperti kita ada di gelanggang pertandingan. Kita lagi lomba lari maraton, dan para saleh Allah ini, para jana suci adalah supporter yang duduk di bangku-bangku mengelilingi kita, menyaksikan hidup kita bersama dengan para malaikat. Mereka menyemangati kita. Ayo Pak Athanasius semangat, Pak Gregorius semangat, Ibu Sofia Lina semangat, bangkit lagi, ayo terus berjuang sampai garis akhir. Supporter itu seperti itu. Dan itu diwujudkan dalam apa? Doa. Para jana suci kerjanya apa tuh di Firdaus? Makan apel, main kecapi. Enggak, mereka bersyafaat Bapak Ibu Saudara. Mereka mendoakan jiwa kita. Dan kita adalah gereja yang kelihatan, itu lagi lomba, lagi lari maraton. Perziarahan kita di dunia ini menuju garis akhir. Sampai nanti akhirnya kita sampai garis akhir. Apa garis akhir? Meninggal maksudnya. Meninggal, lalu kita bisa bersatu dengan mereka. Itu loh harapannya. Itu loh tujuannya Bapak Ibu. Jadi mari kita semangat. Mari kita menghormati ikon-ikon suci. Bapak Ibu di rumah saya percaya pasti punya ikon. Entah ukuran kecil, ukuran besar, salib besar, salib kecil, apapun itu adalah jendela surga. Bedakan, itu bukan jimat. Ya, jangan salah kaprah lagi. Wah, ini jimat. Nah, bukan, itu tidak ada hubungannya juga dengan jimat. Yang kata jana suci Yohanes dari Damaskus mengatakan, yang kami sembah, yang kami hormati adalah pribadi yang digambarkan. Ketika kami mencium kayu, ikon kan dari kayu, mencium cat, ikon cat atau ikon printing itu kan cat, mencium kertas, kita bukan mencium atau menghormati bendanya ini, tetapi kita menghormati apa yang digambarkan, apa yang diterangkan di dalam kertas, kayu, batu, apapun media ikon itu. Inilah kekayaan iman Kristen, inilah iman para rasul, inilah iman para bapak gereja yang harus kita jaga dan kita hormati. Bapak Ibu, Romo Stavros pernah kesaksian cerita ke saya perihal penghormatan kepada ikon. Ada salah satu jemaat di sana, seorang perempuan, dia dari agama seberang menjadi ortodoks, dan kalau orang dibaptis itu kan biasa dikasih kenang-kenangan. Kalau di kita biasanya kita kasih ikon gitu ya. Nah, perempuan ini itu memegang ikon Sang Theotokos kalau tidak salah menurut kesaksian Romo Stavros. Akan tetapi dalam perjalanannya karena jodoh, ya, dia menjual imannya, akhirnya kembali ke agama lamanya. Nah, pertanyaannya sama Romo Stavros, tolong ikon-ikon yang kamu miliki kembalikan ke gereja. Karena kan agamanya dia melarang segala bentuk wujud gambar manusia apapun menurut iman mereka. Nah, Romo Stavros meminta agar ikon-ikon itu dikembalikan ke gereja. Apa yang terjadi? Perempuan ini tidak mengembalikan ke gereja. Dan sampai sekarang menurut Romo Stavros tidak ada kembali. Ya udah, ikonnya tidak tahu kemana. Dan Romo tahu bahwa menurut yang beliau dengar, ya ikon-ikon itu dirusak, dibakar. Akibatnya apa Bapak Ibu? Menurut Romo Stavros, perempuan ini akhirnya mandul. Sampai sekarang belum punya anak. Apapun itu, bukan cocokologi, tetapi dia pernah diterangi. Dia jadi ortodoks. Ketika kita di Krisma, meterai karunia Roh Kudus, oleh presbiter, itu kita diterangi. Nah, makanya tadi dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, mereka yang pernah diterangi akan saya bacakan sebagai ayat terakhir dari renungan kita pada pagi hari ini. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya.
lewat apa? Baptisan dan krisma. Bapak Gereja mengajarkan sakramen baptisan dan sakramen krisma itu untuk memelekkan mata jiwa kita. Kita punya mata fisik dua, kanan kiri. Demikian juga dengan mata jiwa kita sebelum mengenal Kristus itu buta. Sakramen baptisan dan krisma itu memelekkan mata kanan jiwa kita dan mata kiri jiwa kita. Pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Karunia sorgawi. Nama kita didaftarkan lewat baptisan. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, meterai karunia Roh Kudus. Jidat kita, telinga, romo, meterai karunia Roh Kudus, meterai karunia Roh Kudus, meterai karunia Roh Kudus, tangan, kaki. Itu bukan sembarang minyak, Bapak Ibu, itu bukan minyak telon, bukan minyak kapak. Itu minyak miron kudus. Yang disucikan, yang benar-benar dikonsekrasi untuk hanya sakramen krisma dan sakramen perminyakan orang sakit pada pekan kudus. Ayat 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekarang sedang mengecap firman yang baik dari Allah. Mendengar pengajaran baik lewat romo-romo kita di media sosial, Facebook, TikTok dan lain sebagainya, mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, janji-janji Allah akan hidup yang kekal, akan teosis. Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinakannya di muka umum. Apabila orang yang murtad ini sampai matinya dalam kondisi murtad, dalam kondisi bidat hati itu, setelah dia jadi ortodok, maka tidak mungkin dibarui sekali lagi, kecuali sebelum dia mati, dia bertobat, dia benar-benar menyesali kesalahannya karena telah mengkhianati Yesus, sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus, Yesus pun menerima kok. Yudas Iskariot itu loh Bapak Ibu, seandainya beliau itu tidak gantung diri, andai kata Yudas Iskariot itu menangis dan datang kembali minta ampunan kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak akan mengampuni Bapak Ibu? Akan mengampuni. Allah itu tidak menghendaki kematian orang berdosa, melainkan pertobatan orang berdosa. Akan tetapi kita punya free will. Saya dan saudara punya kehendak bebas. Jalan mana yang akan kita pilih selama masa prapaskah ini? Silahkan. Akan tetapi ingat, kita sudah diterangi oleh meterai karunia Roh Kudus. Dan di hari ini gereja mengingatkan kita, minggu kemenangan ikon, minggu kemenangan ortodoksia. Kemenangan atas apa? Emang musuhnya siapa? Kok bisa ada disebut kemenangan? Kemenangan atas semua bidat dari sejak konsili pertama sampai konsili yang ke-7. Dan bidat-bidat sekarang di era modern itu hanya mengulang bidat-bidat lama yang sudah dikutuk anatema oleh gereja. Hanya saja bentuknya dibungkus dalam modernisasi, bidat yang satu dicampur bidat yang lain jadi ajaran baru. Sebenarnya sama intinya. Bersyukur saya dan saudara diselamatkan, mengenal imannya para rasul, imannya para bapak gereja, sehingga pada hari ini kita menghormati ikon-ikon kudus, kita menghormati Allah yang jadi manusia, Kristus dan bundanya yang mulia, serta para kudusnya yang terberkati, di mana kita juga akan ambil bagian di situ Bapak Ibu. Tidak ada salahnya dan tidak ada kelirunya ketika kita berharap aku pengen jadi jana suci. Oh ya memang tujuan kita jadi ortodok itu kalau tidak jadi jana suci ya sia-sia. Tujuan kita tuh mau jadi jana suci. Apa sih jana suci? Orang kudus. Tujuan hidup kita adalah menjadi kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Tujuan kita jadi ortodok itu teosis, kudus. Nah kalau kita kudus ya berarti kita orang kudus. Orang kudus Pak Yosef. Orang suci, ya. Orang kudus atau jana suci. Ya siapa tahu dari antara kita nanti Tuhan menyatakan ada yang dikanonkan, dikanonisasi menjadi jana suci. Nah, yang lainnya sebenarnya jana suci gereja kita banyak. Yang tidak tahu namanya, yang tidak diperingati ada banyak. Para martir zamannya
kekaisaran Roma memerintah itu kan banyak yang meninggal, dan nama-namanya kan tidak semua disebutkan dalam Sinaksarion. Tapi apakah mereka bukan jana suci? Kalau mereka tidak disebutkan namanya, mereka juga jana suci. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, kita mau jadi jana suci. Tujuan kita adalah menyatu dengan Allah. Bukan supaya mukaku itu digambar dalam ikon, dikasih buletan kepalanya, bukan. Tetapi tujuan kita adalah menyatu dengan Allah. Mari Bapak Ibu, dengan hati yang tulus, hati yang murni dan bersih, kita tegas di dalam iman. Tegas, fanatik di dalam iman. Fanatik bukan berarti fanatik buta seperti orang-orang di luar sana. Fanatik terhadap iman lalu mengatakan, oh kafir, darahnya halal. Bukan. Tetapi fanatik di dalam ajaran, dalam pengertian tidak kompromi iman. Kita mengasihi sanak keluarga kita yang belum menjadi ortodoks, tetapi kita membenci ajaran yang dianut mereka. Dan itulah yang sasaran kita, menyelamatkan keluarga kita dari ajaran yang menyesatkan. Surat Yudas berkata, ambillah dan rebutlah jiwa mereka seperti dari dalam api. Nah itu loh Bapak Ibu. Kita mengasihi mereka, sanak famili kita, dan kita mendoakan mereka. Jangan lelah-lelah berdoa untuk mereka. Saya sudah membuktikan sendiri dengan papa saya, mama saya, adik-adik saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya sedikit bersaksi di sini. Minggu kemarin papa saya ngobrol sama saya dan beliau mengatakan, papa mau dibaptis ortodoks. Asalkan kamu yang baptis. Wah berarti nunggu saya jadi imam. Ya udah, tak tunggu kata papa. Nah kenapa harus menunggu? Kalau memang bisa sesegera mungkin Bapak Ibu. Jadi keinginan orang tua masa enggak boleh sih anaknya yang melayani baptisan. Ya sudah, kalau keinginan orang tua ya saya berdoa semoga umurnya panjang sampai nanti saya benar-benar ditakbiskan dan bisa punya kuasa untuk menjalankan sakramen-sakramen. Itu 2 tahun 3 tahun Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa mendoakan orang tua kita, adik-adik kita apapun, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Jangan pernah putus asa. Akan tiba waktunya, akan tiba harinya. Kita akan mendengar dari mulut mereka, saya mau masuk dalam gereja ortodoks. Jangan pernah berhenti berharap. Amin ya. Biarlah minggu kemenangan ortodoksia ini menjadi semangat dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti berharap. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada bersama dengan kita. Kita punya banyak jana suci yang mendoakan kita. Kita punya saudara-saudara kudus yang masih hidup, yang kelihatan ini juga mendoakan kita. Terlebih saudara-saudara kudus yang ada di Virgo sana mendoakan kita juga. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sang Tritunggal memberkati. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.